Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kami hadirkan sosok yang sangat bisa jadi nanti menginspirasi kita bersama ya, teman-teman di FIKK maupun di UNESA pada umumnya, dan juga pada generasi muda yang cinta olahraga pada seluruh Indonesia. Kali ini hadir di samping saya adalah Mbak Ratri. Ya, Pak Roman. Selamat datang Mbak Ratri di kampus tercinta. Ya, ngomong-ngomong, beliau ini adalah mahasiswa di FIKK S3, Mbak ya, S3. Nah, mungkin teman-teman tidak semuanya tahu ya, dan kali ini saya akan beritahu bahwa beliau ini adalah salah satu atlet yang baru saja turun di Paralimpik Paris ya, dan mempersembahkan 2 medali sekaligus, yakni emas dan perak di cabang bulu tangkis. Wah, kita sambut nih, terima kasih Mbak Ratri ya atas persembahan medali emas dan peraknya. Siap. Oke Mbak Ratri, kita di sini akan sedikit mengulik mungkin apa saja yang nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Ratri sedikit tentang profilnya gitu kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, saya Leani Ratri Oktila. Saya lahir di Siabu, Kampar, Provinsi Riau. Umur saya sekarang 33 tahun. Saya masih aktif sebagai atlet NPC Indonesia. Dan juga sekarang lagi menekuni, lagi belajar di S3 di UNESA. Wah, keren. Terima kasih. Ya, Mbak Ratri, kemarin baru saja turun di Paralimpik di Paris. Nah, ada nggak nih cerita-cerita menarik yang mungkin bisa dibagikan untuk kita bersama? Ya pasti setiap event itu pasti banyak hal-hal yang berkesan, banyak hal yang menarik. Cuma ketika di Paris kemarin tuh saya melihat di sana itu baiknya fasilitas, bagusnya akses, fasilitas untuk mungkin memang mereka sudah mempersiapkannya dengan baik kan Pak, karena ini event terbesar dunia, dan saya di sana bisa melihat bagaimana rapinya kegiatan di sana. Tentu tidak lupa juga dengan matangnya persiapan kita tim para badminton atau NPC Indonesia keseluruhannya di sana, sehingga kita semua bisa meraih prestasi yang baik di sana kemarin. Banyaknya tim-tim pendukung kita di sana kemarin yang bekerja sama dengan sangat solid. Ya itu yang menjadi bagian dari keberhasilan ini ya. Terima kasih ini untuk tim ya. Stakeholder yang mendukung juga. Ya, Mbak Ratri, kemarin dapat berapa medali ini? 1 medali emas dan 1 medali perak. 1 medali emas dari 1 orang? Iya, 1 orang. Berarti 2 nomor? 2 nomor yang saya ikuti. Yang emas dari mixed double dan peraknya di single. Karena nomor yang saya unggulkan sendiri nggak di pertandingan kemarin di sana Pak. Sebenarnya itu double putri juga nomor unggulan saya juga, cuma di sana tidak dipertandingkan kemarin. Berarti cuma ada 2? Iya. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat medali ya. Apa nih kesulitannya? Kalau kan ini jedahnya, maksudnya harus tampil di 2 nomor. Kesulitannya bagi waktu. Kesulitannya itu bukan hanya ketika kita bertanding, mungkin kesulitannya di latihan sendiri. Bagaimana saya bisa memilah-milah waktu antara saya harus latihan mixed double dan latihan single. Walaupun saya sendiri sebenarnya enjoy main di mixed double, tapi karena saya harus diturun di 2 nomor, saya kan tetap harus latihan di single. Iya. Dan mungkin kenapa saya bisa perak ketika di Paralimpik Paris kemarin, sparring saya sebenarnya sudah sangat cukup kemarin tuh Pak. Sparring partner, latihan, saya rasa sudah siap lah gitu ya. Sudah sangat siap. Cuma nggak bisa dipungkiri kesulitan saya ketika bertanding kemarin itu ya mungkin waktu recovery yang kurang. Walaupun kita sendiri sudah didampingi oleh tim fisio juga. Cuma kan jeda waktu dan padatnya permainan ketika di Paris kemarin itu saya dan teman-teman itu bertanding di sana bisa sampai cukup larut malam, soalnya bisa sampai jam 11:30 malam di sana. Mulainya jam berapa tuh datangnya? Startnya pagi ya, sampai jam 12, berarti hampir sehari penuh full ya, lebih ya. Terkadang kita bisa sih ada waktu kita untuk balik ke village, tapi kan memakan waktu. Jadi kita kadang menggunakan lounge untuk istirahat. Kalau jeda antara nomor 1 terus bertanding di nomor berikutnya? Kemarin itu kalau untuk di Paris kemarin cukup lumayan lama sih jedanya. Ada jeda, cukup untuk istirahat sebenarnya. Cuma memang tetap saya akui sih keunggulan Cina.
Masih harus berguru kepada Cina ini iya, ya. untuk Karena singlenya saya belum bisa, masih sangat disayangkan sih, saya belum bisa meraih emas. Iya. Apa menurut Mbak Ratri kelemahan sehingga masih belum bisa meraih emas itu? Kelemahan dari sisi dari Mbak Ratri? Mungkin kalau dari sisi sayanya sendiri masih kesulitan di keseimbangan, terus mungkin kecepatan. Iya. Karena kan memang dari bodinya pemain Cina sendiri kan kecil, sedangkan saya kan pasca melahirkan. Oh gitu. Jadi untuk mengembalikan performa kayak dulu, untuk lebih cepat lagi kan masih sangat sulit, Pak. Tapi sebelum melahirkan pun saya juga sering kalah juga sama pemain Cina untuk di singlenya, karena pemain Cina sendiri kan hanya turun di 1 nomor, sedangkan saya kan turun di 3 nomor. Jadi benar-benar spesialis di nomor itu gitu ya. Jadi mereka mungkin bisa jaga ritme, kemudian juga mungkin satu lagi mungkin sudah mengenali gaya permainan. Iya, sudah hafal, saling hafal. Iya, saling hafal ya. Oke. Nah, ini kemarin di Paris sempat dan bawa pulang 2 medali. Kalau sebelumnya? Di Tokyo Paralimpiade saya 2 emas 1 perak. 3 malah? Iya, 3 medali. 2 emas 1 perak? Iya. Wah, ini berarti kantongnya tebel. Ya, ini bicara prestasi tentu tidak luput dari apresiasi. Nah, saya ingin tahu ini bagaimana nih apresiasi untuk atlet-atlet, terutama untuk atlet Paralimpik ya, yang dulu kan mungkin ada perbedaan perbedaan memperlakukan ya gitu ya, dalam tanda kutip ya. Nah, apa sekarang ada perubahan atau bagaimana ini? Di masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin, istilahnya sangat berbeda. Otomatis kita diperlakukan, kita semua mungkin disetarakan. Jadi di masa pemerintahan Pak Jokowi kemarin, dari apresiasi kita semua disamakan. Karena kan yang sebelumnya mungkin kita separuh dari yang non disabilitas. Nah, di masa pemerintahan Pak Jokowi tidak ada perbedaan, semuanya sama ya. Sama ya. Jadi kalau medali emas dapat misalnya dapat 1 M ya sama gitu ya. Sama. Tidak ada perbedaan di masa Pak Jokowi kemarin. Berarti perlu ini mengucapkan terima kasih dong pada Pak Sangat-sangat mengucapkan terima kasih, karena menurut kami atlet disabilitas Pak Jokowi ini adalah bapak kesetaraan. Bapak kesetaraan. Iya, jadi kita benar-benar merasa istilahnya kita tidak didiskriminatif, kita merasa diperlakukan sama dengan yang non disabilitas. Walaupun ketua umum kami sendiri, Pak, ketua umum NPC itu mengajarkan kami untuk tidak menuntut, tidak menuntut bagaimana kita diperlakukan. Tapi kita kan punya hati kecil yang kenapa kita berbeda, kenapa kita diperlakukan berbeda, itu kan hal yang wajar. Iya, betul. Walaupun ketua umum selalu menggaungkan, udah kita harus tunjukkan prestasi, kita tidak usah banyak menuntut ini segala macam. Tapi di masa Pak Jokowi kemarin benar-benar kita diperlakukan sama. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan ini setelah pergantian pemerintahan ini perlakuan itu juga tetap, bahkan mungkin harus ditingkatkan dalam segi jumlah nih Pak. Ya. Jumlahnya dinaikkan bonusnya karena mereka ini juga perlu nutrisi, perlu latihan, dan perlu support motivasi yang luar biasa. Salah satunya adalah bonus segera cair. Oke, Mbak Ratri, ini kan sudah sekian tahun ya. Sekarang usia sudah 33. Sekarang kalau boleh saya tahu, sejak kapan Mbak Ratri ini mulai menggeluti dunia bulu tangkis? Menggeluti dunia bulu tangkis sejak umur 7 tahun. 7 tahun? Nah, turun di profesional di umur 21 tahun, karena saya di Para ini kan akibat kecelakaan, Pak. Oh, gitu. 2011 saya mengalami kecelakaan, setelah itu saya baru fokus di Para. Jadi atlet Para. Mulai pertama itu di tahun 2012 di event nasional. Setelah itu di 2013 dan 2014 adalah event-event pertama multi event yang saya ikuti di NPC Indonesia. Jadi asalnya dari atlet biasa ya? Iya, atlet biasa. Jadi keunggulan mungkin nilai lebih saya bisa menjadi juara seperti sekarang adalah karena basicnya saya pemain bulu tangkis karena mengalami cedera. Tapi nggak saya ada, Pak. Sebenarnya di NPC itu banyak pemain-pemain bulu tangkisnya yang memang dasarnya dari atlet bulu tangkis. Oh gitu, ya. Jadi mulai dari umur 7 tahun, kemudian merambah terus, akhirnya menjadi atlet profesional bulu tangkis. Iya. Ya, kalau mengikuti turnamen juga sejak kecil kayak gitu? Sejak kecil, sejak kelas 5 SD saya udah mulai turun di tingkat kabupaten, provinsi, dan kelas 5 SD saya pertama kali mengikuti usia dini di tingkat nasional. Kelas 5? Kelas 5 SD ya. Wih. Kan dulu tuh ada namanya usia dini, porseni. Oh iya. Ya, jadi waktu itu saya udah di kelas 5 SD, saya pertama kali mengikuti di nasional.
Nasional, langsung tingkat nasional itu ya. Prestasinya juga Di selalu medali. nasional susah dulu Pak. Jadi ketika ketemu kita kan, saya kan dari Pekanbaru Riau. Ketika bertemu pemain Jawa ya wes ngelempem. Di sana sudah luar biasa ya. Iya. Tapi mungkin karena pembinaan di Jawa dan mungkin infrastruktur, peralatan, sarana dan lain-lain ya, itu akhirnya jadi jomplang. Nah, ini mungkin Mbak Ratri punya nggak nih harapan agar adalah kesetaraan gitu? Saya rasa Pak, dengan adanya ilmu teknologi sekarang, dengan ada sport science sekarang, daerah, saya kan sekarang semuanya bisa diakses dengan mudah nih, dengan teknologi, dengan daya YouTube. Kayaknya daerah-daerah yang tertinggal itu bisa mengejar ketertinggalan. Jadi kayak saya ngelihat pertandingan-pertandingan sekarang kan sudah nggak ada perbedaan nih, Jawa, nih Riau, nih semua udah dapat bersaing dengan ketat. Udah ada persaingan kok sekarang. Beda kalau waktu di masa-masa saya dulu ketemu pemain yang nama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat udah pasti minder. Soalnya nggak kenal karakternya gitu ya, nggak tahu pola permainannya. Beda banget. Sekarang kan bisa mungkin dipantau melalui YouTube, televisi, atau bahkan mungkin dari banyak pelatihan Pak. Banyak pelatihan. Nah, sekarang banyak pelatihan sampai ke daerah. Iya. Jadi tidak ada ya keraguan ya untuk ke depan ini kesenjangan antara atlet daerah dengan atlet daerah lainnya ini sudahlah mungkin bisa disetarakan gitu ya. Ya, kalau bicara tentang pendidikan, nah Mbak Ratri sendiri dulu mulai dari tingkat dasar sampai sekarang mencapai S3 ya sekarang. Prosesnya bagaimana? Aman-aman saja atau ada sesuatu yang ingin dibagikan untuk kita ini? Kalau masalah proses belajarnya aman-aman saja. Aman-aman ya. Puji Tuhan, saya tuh mimpi besar menjadi bisa sekolah itu adalah impian saya. Bisa sekolah mungkin karena kan dulu didikan keras orang tua saya yang kalau kamu mau sekolah kamu harus berprestasi. Jadi memang orang tua saya memang menekankan itu bagaimana caranya supaya kami anak-anaknya tuh ngerasa sekolah itu penting. Betul. Jadi kami dibuat tidak betah di rumah dengan cara latihan yang keras. Kalau libur kami diajak ke ladang. Jadi kan kami bagaimana sih caranya? Oh, kalau sekolah saya kan bisa keluar dari rumah. Tapi kami dikasih karakter yang memang disiplin yang kuat. Saya tanggung jawab. Nah, waktu itu SMP saya masih di kampung itu. Nah, untuk SMA saya mikirnya kan harus ke Kota Pekanbaru. Kalau di sini mungkin di kabupaten-kabupaten kecil kayak di Malang, di mana, dan saya harus pengennya ke Surabaya. Oh gitu iya, yang kota utama gitu ya. Nah, waktu itu saya punya impian, waduh saya pengen sekolah ke Pekanbaru, tapi bagaimana keluarga semuanya kan di kampung, tapi saya harus prestasi. Nah, dengan prestasi yang saya punya di badminton, saya dapat beasiswa. Oh iya. Di SMA. Iya, ada kemudahan ya jalur beasiswa. Beasiswa. Nah, setelah di SMA itu saya selesai, sebelum selesai di SMA itu saya ada tawaran di universitas. Beasiswa lagi Pak. Ambil lagi. Iya. Fasilitas ya. Nah, fasilitas. Jadi kan siapa yang nggak pengen, saya suatu kebanggaan. Papa saya mendidik anaknya jadi atlet-atlet yang berprestasi, tapi juga prestasi di pendidikannya juga dapat gitu. Nah, saya udah selesai satu, bangga Pak. Saya baru ngelihat lah papa mama saya itu bangga. Yang papa saya itu bilang nggak pernah melihat saya kuliah, tiba-tiba saya itu diundang karena dia sarjana gitu. Nah, setelah itu S2-nya saya ngambilnya di Solo. Karena memang pelatnas pusat pelatihannya di Solo. Nah, saya nggak menyanyikan kesempatan ketika ada tawaran untuk bisa kuliah dengan misalnya dibantu. Misalnya kita sebagai atlet dituntut untuk belajar yang ngikutin kelas yang reguler kan nggak mungkin Pak. Tapi ternyata ada kebijakan-kebijakan universitas yang itu bisa menguntungkan kami, bisa sambil belajar, kita juga bisa olahraga. Nah, saya juga ngambil itu. Dan sekarang di UNESA. Alhamdulillah. Ya, saya punya kesempatan untuk S3. Mudah-mudahan nanti terus bisa sebagai pendamping dari kelanjutan karir berikutnya ya. Iya. Ada cita-cita jadi dosen nggak nih? Aduh, untuk saat ini belum Pak. Belum ya. Paling tidak saya pengennya ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat untuk teman-teman saya. Sekarang saya berkecimpung di dunia di NPC Indonesia. Paling tidak ilmu yang saya dapat, apa yang saya ikutin sekarang bisa menginspirasi teman-teman atlet disabilitas khususnya bahwasanya pendidikan itu penting, paling tidak untuk membawa kepercayaan diri kita di tengah-tengah lingkungan, supaya orang lain juga kita bisa masuk ke ruang orang lain itu gampang gitu. Iya. Ini saya lihat ya penampilannya kan sederhana tapi selalu energik. Ada resepnya enggak ini? Teman-teman mungkin banyak yang ingin tahu ini. Saya sadar kesehatan sih Pak. Oh, gitu. Ya, saya mengutamakan kayak
sebelum saya ngedrop, sebelum saya sakit kayak suplemen gitu, saya sadar akan itu. Jadi saya menghindari kayak sepertinya kayak minuman manis atau pokoknya saya paham betul bagaimana cara saya menjaga kondisi tubuh saya dengan baik. Berarti pola makan diatur Iya, banget. pola makan. Oke, saya waktu ini makan mungkin saya tidak selalu menjaga, tapi saya sadar yang saya makan hari ini nggak sehat. Bagaimana caranya saya membakar Kalorinya di beda waktu lagi iya, gitu. Jadi ada penyeimbangnya begitu ya. Kalau mungkin tips-tips dan trik untuk jaga stamina, bagaimana? Selain dari sisi makanan, mungkin ada olahraga khusus atau Recovery. apa? Kalau olahraga itu kebanyakan Pak saya tuh. Kalau menjaga stamina untuk itu kan pasti istirahat yang cukup, recovery. Cuma karena saya memang nggak bisa diem, saya tuh kalau waktu kayak ini kan ada jeda waktu nih dari Paralimpik, habis itu kita ngikutin Peparnas. Ada jeda waktu, saya nggak mau diem, misalnya udah nyantai aja lah, masih ada waktu. Nggak, saya gunakan untuk sepedaan, saya gunakan untuk tenis, saya belajar tenis. Jadi saya yang penting gerak, saya nggak mau membiarkan saya terlena, saya nggak mau terlena dalam beberapa waktu. Saya tahu malas, pengennya santai, tapi nggak mau, saya tetap gerak. Loh, ini berarti kemarin Peparnas yang di Solo turun juga? Turun juga, 1 nomor. 1 nomor. Emas juga? Emas. Alhamdulillah. Memang spesialis medali nih orang ini. Ya, kalau harapannya kepada teman-teman yang di NPC dan lain-lainnya bagaimana nih, Mbak? Harapannya teman-teman di NPC latihan yang semangat, jangan mudah menyerah, tetap selalu belajar, dan jangan lupa kalau bisa menyisihkan waktunya untuk belajar atau sekolah. Sekolah. Ya, kenapa kok ditandaskan sekolah? Karena kan saat ini yang saya temukan, walaupun ada sih Pak, sebenarnya anak-anak NPC itu ada juga yang sarjana bahasa Jerman, ada juga, tapi kan banyak juga terkhususnya untuk yang di daerah-daerah, karena kan sekarang ini nggak semuanya tempat sekolah atau tempat pendidikan itu akses untuk disabilitas. Ya, betul. Nah, yang saya sering terapkan untuk teman-teman itu, jangan kita mengharapkan untuk kita diberikan, tapi kita harus ngejar. Jadi kita jangan harus, kita yang harus aktif ya. Kita harus aktif, ayo dong, walaupun kan kadang tuh karena lingkungan itu nggak mendukung, karena lingkungan itu mungkin nggak, kan kita nggak bisa menyalahkan oknum, menyalahkan orang untuk bersikap kepada kita. Kadang teman-teman saya yang saya lihat sendiri yang disabilitas, yang pakai kursi roda, pakai tongkat, kadang kan nggak diterima baik, kadang dipandang aneh. Kan di Indonesia masih seperti itu. Nah, kadang emang nggak ke semua, saya nggak membicarakan keseluruhannya, tapi kan masih ada yang seperti itu. Nah, dengan teman-teman udah sekolah, dengan dia mempunyai ilmu, paling tidak mereka percaya diri, mereka bisa membawa dirinya, paling tidak mereka bisa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Ini kan teman-teman juga ya harus diakui ya, karena penghargaan tadi dari pemerintah maupun dari daerah itu sudah mencukupi lah. Nah, ini ada nggak tips untuk teman-teman yang di NPC ini untuk memanfaatkan dari hasil bonusnya itu untuk kehidupan berikutnya? Oh iya, ada. Kita kan harus belajar dari pengalaman yang sudah banyak banget di media-media yang mantan pemain ini. Karena hidup miris saya. Iya, saya miris Pak. Terus terkadang banyak juga yang menyalahkan pemerintah. Iya, betul. Nah, kalau menurut saya, bukan saya membela salah satu pihak, enggak, tapi namanya pemerintah sudah memberikan apresiasi. Nggak mungkin satu-satu atlet pemerintah memberikan, oh ini alokasi dana ke sini, nggak mungkin. Tapi harus kitanya pandai mengelola dana yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, itu lagi kan kembali lagi kan Pak, didasari oleh ilmu lagi. Kita diberi banyak rezeki, dibanyak ini, tapi kita nggak bisa mengelolanya, kan sama aja Pak, cepat habis juga. Oke dah. Ya, mungkin kalau kita ngobrol lebih panjang lagi nih, kayaknya akan nggak ada waktu ini, karena enak sekali ngomong dengan Mbak Ratri dan pengalamannya juga banyak. Tapi ya mungkin ya karena keterbatasan waktu ya Mbak Ratri ya. Terima kasih ya sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, dan mudah-mudahan ini ya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di FIKK ini untuk selanjutnya, ya apapun keterbatasannya kita tidak boleh minder Mbak Yanti ya. Kita harus berjuang dengan kemampuan dan daya tahan kita, karena apa? Karir, prestasi itu ditentukan diawali dari diri kita masing-masing ya. Baru setelah itu ya kita pasrahkan ya. Kalau kita nanti ada prosesnya bagaimana, kita harus mengikuti. Oke, sekian dulu ya podcast kita kali ini bersama FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Insya Allah lain waktu atau kesempatan besok kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang lebih bisa menginspirasi kita lagi.
Tapi tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratri. Mohon maaf ya.